Halo netizen yang budiman, jumpa lagi dalam channel Jiban Toro. Pada video kali ini, saya nggak bahas tentang industri musik, tentang digital musik, lagi ngumpulin bahan. Kali ini saya akan membahas seputar peralatan saya dalam ber-YouTube. Welcome to my channel, Jiban Toro. Nah, jadi dalam saya YouTubean itu untuk saat ini yang saya pakai kamera action ini yang harganya sudah turun karena ada produk terbarunya. Sementara kalau untuk kayak model presentasi, model kayak tutorial itu saya lebih banyak malah pakai kamera laptop ya, kamera webcam laptop itu. Tadinya saya pengen beli mirrorless ya. Untuk kestabilan akhirnya saya memilih kamera action ini. Sestabilnya mirrorless tetap perlu gimbal kalau untuk bergerak ya. Cuman kekurangan dari kamera action adalah lensanya nggak bisa diganti-ganti ya. Lensanya kayak gini lah. Karena memang bukan diperuntukkan untuk bokeh-bokehan ya. Kalau kamera action ini lebih ke action ya, lebih ke sport, lebih olahraga, untuk bergerak. Dan sudah saya gunakan untuk beberapa video klip saya bikin dengan menggunakan kamera action ini ya. Saya pakai indoor terus, belum pernah saya pakai untuk outdoor. Kalau untuk bikin proyek-proyek indoor aja udah lumayan, dengan bantuan lampu-lampu. Di outdoor tentu lebih asik ya, lebih bisa dimaksimalin lagi. Saya juga akan menyinggung tentang DJI 2 dibandingkan dengan yang DJI 1 yang sedang saya pakai ini, dan GoPro Hero 10 berdasarkan referensi yang sudah saya kumpulkan di internet. Nah, jadi alasan saya beli Osmo Action ini, DJI Osmo Action, karena ngelihat review di internet. Bisa dilihat di website ini ya, menampilkan peringkat dari kamera action. Di sini kita lihat posisi kamera yang saya punya ada di posisi ini ya. Tidak terlalu mengecewakan posisinya. Kalau GoPro Hero 7 kalah kalau dengan DJI Osmo Action ini sudah pasti kalah dalam soal kestabilan, kalah telak ya. Kalau soal stabilisasinya ini walaupun masih Rocksteady 1, tapi seperti kita itu nggak perlu gimbal lagi gitu. Paling asik nguji kamera ini kalau kita mau lari-lari ya. Yang paling berat itu adalah di motor ya, di stang motor tuh getarannya kuat banget. Kalau di sepeda getarannya cuma getaran di jalan, kalau di motor itu dicampur dengan getaran mesin motor. Saya pikir hancur ya rekaman, ternyata nggak begitu juga sih, nggak begitu hancur amat ya. Termasuk bagus ya, meredam getaran, termasuk keren lah. Dari DJI Osmo Action ini stabilisasinya itu ya. DJI Osmo Action 1 ini mendukung rekaman sampai 4K sampai 60 fps dengan Rocksteady yang aktif. Kalau untuk fasilitasnya kayak ada slow motionnya, Full HD-nya kalau nggak salah 240 fps itu slow motion, terus hyperlapse, bisa di setting juga manualnya. Ada LCD layar depan, jadi kita bisa kayak gini nih, saya sedang melihat layar depan di kamera action saya. Ini saya syuting dengan DJI Osmo Action dengan pilihan XDR. Lampunya cuma satu, ini lampu neon, dia ngadep ke sini. Mestinya kalau dia nggak pakai mode XDR penuh bayangan di muka saya ini. Mestinya di sini hitam banget gitu, karena bagian sini nggak kena lampu. Tapi karena pakai mode XDR jadi agak mendingan. Tapi kalau dengan mengaktifkan HDR hanya berfungsi di 4K 30 fps. Walaupun kita ngerekam dengan Full HD, itu isinya gede gitu karena dia memang benar-benar 100 Mbps. Kalau untuk proses produksi itu kita zoom masih belum begitu pecah ya, karena Mbps-nya gede, bitrate-nya gede. Beda dengan HP. Kalau HP itu bitrate-nya rendah. Jadi saya sempat nguji DJI Osmo Action ini dengan Vimy Valve 2. Hasilnya seperti ini.
Vimy Palm 2 cukup bagus ya, untuk kualitas gambarnya cukup bagus. Cuman kalau untuk low light saya lebih megang DJI Osmo Action 1. Vimy Palm 2 lebih praktis dan ada gimbal ya, jadi membuatnya lebih smooth. Tapi gimbalnya itu juga kadang-kadang bikin repot. Kita taruh di mana gitu ya, posisinya nggak ngepas bisa mengganggu motornya. Sedangkan kalau kamera Osmo Action ini bisa kita taruh di balik jaket gitu kan, tonjolin lensanya aja nggak akan kena nyentuh gimbal gitu. Untuk mobilitas, untuk bergerak, untuk masuk ke dalam air gitu, lebih unggul di DJI Osmo Action ya. Tapi kalau di lebarnya ini lebih wide Vimy Palm. Kalau soal stabil, saya kira sama aja. Jadi Vimy Palm ini solusi ya untuk yang suka syuting outdoor, boleh juga. Tapi kalau untuk di indoor, kalau untuk low light, saya sih lebih megang DJI Osmo Action. Jadi kita lihat reviewnya di internet, GoPro Hero 10 melawan DJI Action 2. Kalau dalam soal stabil dengan Rocksteady versi keduanya, EIS versi keduanya dari DJI, GoPro Hero kalah ya. Kemudian dari ukuran sensor, DJI datang dengan sensor yang lebih besar daripada pendahulunya, daripada yang saya pakai sekarang ini, Osmo Action, dengan ukuran sensor 1/1.7. Lebih besar dari GoPro Hero yang masih pakai sensor 1/2.3. Tentu aja dengan perbedaan ukuran sensor itu, perbedaan kualitas gambarnya juga terasa ya. GoPro Hero unggul di resolusi, dia mendukung sampai 5K 60 fps, sedangkan kalau DJI Action 2 masih 4K dengan 120 fps, tapi dengan peningkatan di sana sininya, misalnya kayak ada fasilitas horizontal lock ya, jadi horizontalnya tetap terjaga walaupun hanya berfungsi di 2K. Sementara kalau GoPro Hero unggulnya horizontal locknya itu di 4K juga bisa dipakai. DJI Action 2 hadir dengan dua paket. Yang pertama paket hematnya, walaupun harganya mahal juga. Jadi yang fungsi bawahnya itu tidak ada layar, fungsinya untuk menambah ekspansi dari micro SD dan power tambahan. Kemudian paket yang dibandelnya juga nggak selengkap dari paket yang harga 7 atau 8 juta itu ya. Sedangkan paket yang kedua yang lebih mahal, yaitu bisa layar belakang depan ekstra layar, dengan bandelnya juga yang lebih lengkap dengan sistem magnetiknya itu ya, membuatnya lebih praktis. Kekurangan kamera action dari merek DJI Osmo Action sudah saya rasakan, pengalamannya saya pakai ini. Kalau kita ngerekam dengan 4K 60 fps itu ya sekitar 20 menit aja itu udah panas banget ya. Kita megang kamera action aja kepanasan tangan kita. Kalau kita kecilin lagi speknya, misalnya ngerekam dengan Full HD, untuk sejam aja udah panas banget. Ternyata isu-isu yang didapat dari DJI Action 2, masalah panasnya itu masih. Jadi demikian, semoga bermanfaat, semoga kita semua selalu sehat dan selamat.